Keputusan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 atau 25% bertujuan menjadikan Joko Widodo sebagai calon tunggal dalam Pilpres 2019 yang dikatakan demikian ini diprotes oleh Partai Gerindra. Bahkan ajakan boykot Pilpres 2019 oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuwono jika gagal menggugat ke Mahkamah Konstitusi menuai kritikan masyarakat. Ajakan untuk boikot Pilpres 2019 oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuwono menuai kritikan tajam dari sejumlah pihak dan masyarakat. Menurut Arief, bersama Partai Gerindra akan menggugat Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas presidential threshold 20% yang bertujuan untuk menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal dalam Pilpres 2019. Namun banyak pihak menyayangkan gugatan ke MK ini. Jika kemudian judicial review ditolak MK, jalan boikot pemilu justru makin membuat citra Gerindra buruk dan lembaga MK yang dipimpin Arief Hidayat ini akan bekerja profesional serta tunduk pada konstitusi bukan pada kehendak penguasa. Sejauh apa keseriusan mengenai boikot pemilu 2019 ini kita sudah hadirkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono terkait suara Wakil Ketua Umum DPP Gerindra tadi Arief Poyuwono. Benarkah gugatan ke MK ini akan bisa berujung pada boikot Pilpres 2019 dan seperti apa isi hati dan galaunya Partai Gerindra menghadapi Undang-Undang Pemilu yang kemarin sudah dirembuk bersama sejumlah partai dan pansus dan juga hadir bersama kita seorang analis LIPI Ibu Siti Zuro. Selamat pagi Bu Siti. Mas Ferry. Selamat pagi. Mas Timothy. Apa yang dikatakan Mas Arief Poyuwono, boikot pemilu 2019, itu pendapat partai kah atau pendapat pribadi Mas Arief? Menurut saya itu pendapat pribadi Mas Arief Poyuwono dan Partai Gerindra sikapnya adalah bahwa kami menghormati semua jerih payah yang sudah dilakukan oleh pansus untuk membuat pansus penyelenggaraan pemilu itu dari mulai beberapa bulan yang lalu, terus kemudian sampai kemudian terakhir kemarin kita melaksanakan pemungutan suara untuk menyetujui opsi mana yang akan kita ambil gitu. Meskipun Partai Gerindra kemarin melakukan walk out, tetapi sikap resmi Partai Gerindra tentu kita harus menghargai, apalagi kemudian anggota fraksi Partai Gerindra menjabat sebagai wakil ketua pansus rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu itu gitu. Jadi pendapat yang disampaikan oleh Mas Arief Poyuwono menurut hemat saya adalah merupakan pendapat pribadi. Oke, jadi tidak ada arahan di Partai Gerindra untuk memboikot pemilu 2019 itu tidak ada ya? Dan kemudian kita juga memang setelah sekarang ada masyarakat yang kemudian mengajukan judicial review terhadap undang-undang yang kemarin disahkan di DPR dan dilakukan di Mahkamah Konstitusi, itu ya memang mekanismenya di situ, dan kemudian kita tunggu Mahkamah Konstitusi, dan kami percaya, Partai Gerindra percaya bahwa pimpinan Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan sidang secara objektif. Oke, Mas Ferry, kata-kata Mas Arief ini paling tidak buat saya menggambarkan dua hal juga Ibu Siti. Satu, bahwa begitu besar penolakan Partai Gerindra terhadap rancangan undang-undang pemilu ini. Dan yang kedua, sedikit menggambarkan pesimisnya ini bisa gol di MK, judicial review ini. Sebenarnya gini Mas Timothy, kalau buat Partai Gerindra, sebenarnya bukan khawatir terhadap angka 20-25%-nya. Terus terang tanpa bermaksud ya terlalu percaya diri, tahun pemilu 2019 sih rasanya Partai Gerindra kecenderungan naiknya besar gitu. Apa alasan utamanya itu Mas Ferry? Ya kalau lihat dari kemarin pilkada dan itu bisa diartikan menurut saya Partai Gerindra justru pada tahun 2019 akan punya tren naik gitu, sehingga angka 20 atau 25% bagi Partai Gerindra sebenarnya angka yang bukan merupakan angka yang terlalu berat untuk bisa dicapai. Apalagi kemudian kita juga punya teman-teman partai lain yang sudah siap berkoalisi. Jadi tetapi persoalannya bukan di angka keberatan kita 20-25% itu kita khawatir kemudian kita nggak bisa nyalon. Tetapi itu merupakan prinsip bahwa presidential threshold yang kemarin kita tidak setujui itu memang atas nama demokrasi, atas nama
keadilan seperti yang disampaikan Mas Refli Harun tadi, bahwa memang sebaiknya presidensial threshold itu tidak ada 0%, karena pertama itu lebih menjamin semua partai politik baik yang lama maupun yang baru itu juga punya kesamaan untuk melakukan pencalonan dan lain sebagainya, dan apalagi kemudian pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presidennya dilaksanakan serentak, sehingga agak kemudian secara logis bahwa nggak mungkin kita menggunakan referensi pemilu yang lalu yang 20%. Berarti asumsi banyak pihak yang mengatakan bahwa Gerindra khawatir ini akan mengganjal, bukan berarti tidak mungkin tentunya, tapi mengganjal majunya Prabowo dalam Capres 2019. Ini sebenarnya tidak menyulitkan sama sekali. Sebenarnya kan gini, kalau Pak Prabowo sendiri kan sebenarnya sampai hari ini belum menyampaikan keinginan beliau untuk mencalonkan. Tapi bagi kader, bagi pimpinan seluruh simpatisan Partai Gerindra, kita semua pasti menginginkan Pak Prabowo untuk mencalonkan. Tetapi sekali lagi, tahun 2019 dengan angka kalau menggunakan asumsinya 20-25%, Partai Gerindra menurut saya ya itu sangat mudah bisa dicapai oleh Partai Gerindra. Jadi sebenarnya kita nggak khawatir tentang itu. Tetapi yang kemudian saya membaca latar belakang teman-teman seperti Mas Arief dan pendapat masyarakat, kenapa kemudian pemerintah dalam hal ini yang didukung oleh partai-partai pendukung pemerintah memaksakan penggunaan angka besaran 20-25% dalam presidensial threshold. Pertanyaannya, yang takut itu Partai Gerindra apa pemerintahnya, dalam hal ini Pak Joko Widodo? Menurut saya gelagatnya pasca Pilkada Jakarta justru yang galau itu Pak Joko Widodo, karena ada bayang-bayang ketakutan kasus kekalahan di Pilkada Jakarta itu membayangi beliau di pemilu 2019, Mas Timothy. Itu pun asumsi juga, karena kita tahu Pak Presiden juga tidak pernah mengklaim untuk mendukung pasangan calon manapun. Jadi kembali lagi ini orang di tahu tengah masyarakat, waktu pilkada seperti inilah itu, bahasan di tengah masyarakat. Dan oleh karena itu menurut saya ada kaitannya seperti itu. Kata-kata dari Mas Arief Poyono pada saat Anda mendengar ya Bu Siti, Anda menganggap itu serius kah atau bagaimana? Memboikot pemilu 2019? Mungkin itu spontan ya. Spontan gitu. Kok seperti ini setelah 9 bulan ada pembahasan, perumusan dan sebagainya, kok ujung-ujungnya seperti ini. Jadi ada mungkin kekecewaan gitu ya. Kok tidak diberikan payung hukum yang betul-betul oke. Menurut saya ini kan menyangkut hajat hidupnya partai-partai politik. Jadi kalau Gerindra tadi mengatakan dengan kerendahan hatinya, tidak tertutup kemungkinan yang lalu pun Gerindra juga bisa mengusung gitu ya dengan dukungan partai yang ada gitu. Dan biasanya kecenderungannya yang tadi tidak dijelaskan oleh Mas Ferry adalah sebetulnya partai-partai yang ada di luar pemerintah gitu ya. Kita tidak membahasakan oposisi, tapi di luar pemerintah itu kecenderungannya memang mendapatkan satu katakan dukungan atau antusiasme yang oke next election gitu. Itu yang dirasakan oleh PDI Perjuangan. Karena tidak memerintah. PDI Perjuangan 2 periode tidak memerintah. Gerindra 2 periode tidak memerintah. Selalu ada ketidakpuasan terhadap pemerintah, itu kan pasti ada. Iya, jadi, karena memang pemilu itu koreksi. Jadi siapapun yang memerintah, jadi menurut saya jamak saja dalam era demokrasi seperti ini, sistemnya terbuka, transparan, tapi harus akuntabel. Jadi ada kontestasi itu wajib, jangan sampai ada aklamasi. Dengan calon-calon tunggal yang muncul sejak 2015, 2017, ini tidak mengenakan. Lalu apa fungsinya partai politik kita? Katanya sistem multi partai banyak. Nah ini yang harus diluruskan. Oleh karena itu esensi kontestasi kompetisi itu tadi disebutkan oleh Bang Refli dengan fairness gitu. Itu juga jangan dimatikan karena itu esensinya. Jadi siapapun yang muncul, apalagi sekarang Pak Jokowi menjadi incumbent, kalau maju lagi, kalau bagus sama dengan Pak SBY, periode kedua bisa kepilih lagi. Jadi biarkan kontestasi itu berjalan. Karena negara ini butuh regenerasi, butuh ada kader-kader dan sebagainya. Tidak lalu kayak di partai-partai ini kan juga belum menjalankan fungsinya sebagai rumah demokrasi.
Jadi di internal itu juga diajarkan bagaimana kontestasi supaya setiap ada pergantian ketua umum itu adalah kontestasi di internal. Oke. Tidak calon tunggal, tidak aklamasi kan gitu. Mungkin tidak itu Anda percaya bahwa dia mengatakan wah ini adalah cara agar incumbent bisa melawan kotak kosong di pemilu 2019. Itu mungkin atau tidak mungkin keraguan, lalu kebimbangan, terus asumsi-asumsi yang seperti itu muncul karena sudah ada presidennya, yaitu Pilkada 2015 kemarin. Ada sekitar 6-7 calon tunggal. Lah, demikian juga ternyata 2017 masih ada. Lalu ada bumbung kosong. Ada tragis sekali karena bumbung kosong yang menang. Nah ini yang tidak boleh menurut saya. Untuk apa kita ini berpartai politik kalau partainya tidak mampu menyediakan kader? Inilah saatnya menurut saya dengan payung hukum yang lebih firm gitu ya dan lebih jangka panjang saya di LIPI memang melakukan penelitian ini dan sangat serius memberikan satu desain semacam hasil-hasil penelitian yang khususnya untuk long term gitu ya, tidak sekedar untuk jangka pendek 2019 tapi long termnya itu harus berikan payung hukum, kepastian hukum yang betul-betul mantap gitu sehingga partai politik itu tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan penyiapan. Penelitian di LIPI, Mbak, sebenarnya cenderung lebih cocok presidensial threshold-nya 0% ya. Sudah berkali-kali kami berargumentasi bahwa penguatan sistem presidensial itu bukan berarti dengan ambang batas atau digede-gedein ambang batasnya, tapi didahulukan pilpresnya atau minimal serentak dengan pemilu legislatif. Nah, sekarang kita menunggu bagaimana hasil dari MK dan ada kembali lagi kita tidak akan pernah tahu bagaimana pertimbangan dari hakim MK, tapi kalau memang pada akhirnya MK terus memuluskan jalannya RUU ini, lalu apa begitu? Terutama dari Gerindra dan partai-partai yang walk out kemarin. Kita lanjutkan perbincangannya.